Shalom, selamat pagi yang terkasih Bapak Ibu Guru semuanya dan juga anak-anak dari TK, SD, dan SMP. Salam sehat selalu. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan merenungkan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, kami datang menghadap kehadirat Engkau untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu, dengan kesehatan yang baru, dengan hari yang baru, sehingga kami bisa beraktivitas kembali. Ya Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu dan merenungkannya, kiranya Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur dan kami sambut firman. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang hal ketaatan dalam mendengar firman dan perkataan Allah. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 dan 22, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan pada ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Akan saya tambah di dalam ayat ke-14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak, kalian semua sudah mengenal dari cerita sekolah minggu, dari ibadah umum. Nah, kita mengenal tentang bagaimana Tuhan yang memandang manusia yang hidup di muka bumi ini sudah mengalami banyak permasalahan, dosa, dan pelanggaran yang telah dibuat. Nah, Tuhan tidak ingin hal itu berkelanjutan, sehingga Tuhan memberikan satu hukuman yang sangat mengerikan. Namun itulah satu-satunya jalan untuk dapat menutup segala kesalahan-kesalahan menjadi sebuah lembar kehidupan yang baru, yaitu Allah telah menghukum manusia dengan air bah. Nah, Tuhan memang mengasihi kita semua sebagai manusia ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Allah. Namun Tuhan tidak bisa juga berkompromi dengan dosa. Sebuah dosa mempunyai harga yang harus dibayar, yaitu kematian dan juga pemusnahan, yang saat itu pada zamannya Nuh diadakan sebuah penghukuman berupa air bah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita mengenal sosok Nuh. Dia adalah salah satu orang yang taat kepada Tuhan. Nah, ketaatan Nuh dibuktikan bukan hanya setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, tapi juga taat kepada apapun yang menjadi perintahnya Tuhan. Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera yang dengan ukuran besar, dan menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, buatlah bahtera itu berpetak-petak. Jadi seperti kamar-kamar ya. Nah, dengan ukuran yang sudah ditentukan, dengan bahan kayu yang sudah ditentukan, berpetak-petak, dan ketika semua keluarga Nuh atau orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena taat mendengar firman Tuhan, menurut Tuhan, pintu ketika hendak ditutup
Nah, ini ditutup. Jadi ditutup pintunya itu dengan pakal. Pakal adalah kayu yang dipakai untuk menghalangi pintu itu sendiri. Jadi ini pintu ditutup begini boleh dari luar dan dari dalam juga ditutup ya, dipaku dengan kuat. Nah, supaya apa? Tidak ada sesuatu yang bisa masuk, mungkin air ya, yang bisa menembus pintu, atau air hujan yang bisa merembes masuk ke dalam ruangan bahtera. Apa yang terjadi? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh tidak pernah melanggar sedikit pun. Kalau dari bahtera itu dibuat dari kayu gofir, ya dia mencari kayu gofir. Kalau pintu disuruh menutup dengan pakal, dia tutup juga dengan rapat-rapat. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita pagi hari ini belajar seperti Nuh, yaitu melakukan ketaatan kepada semua perintah Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya. Apa saja perintahnya? Dalam ketaatan kalian bisa pelajari, baik dalam firman Tuhan, baik kehidupan sehari-hari, dan juga pengetahuan yang sudah dikabarkan oleh pendeta dan juga oleh Bapak Ibu guru berupa nasihat dan lain sebagainya ya. Nah, kalau orang taat pasti akan mendapatkan sebuah keselamatan dari Tuhan. Jadi kalau kalian pun taat kepada firman Tuhan, keselamatan itu menjadi milikmu. Nah, mari kita belajar taat, merenungkan firman Tuhan, supaya kehidupan kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Kembali Tuhan, hamba datang menghadap kehadirat Engkau dengan penuh ucapan syukur atas segala firman-Mu. Biarlah kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan lewat firman-Mu, untuk kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan kami boleh selamat bersama Tuhan, mengalami kemenangan bersama Tuhan. Ya Allah, hamba teringat untuk anak didik kami yang sakit saat ini. Kiranya tangan kuasa-Mu memberkati mereka kesembuhan, berkati orang tua mereka pemeliharaan, baik dalam pekerjaannya, baik dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah kami, Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat rohani dan juga jasmani, berkat pelayanan, pendidikan, dan kiranya kami serahkan Tuhan semua aktivitas baik online dalam pembelajaran kami, dan Tuhan mohon redakan segala sakit penyakit corona yang melanda Surabaya bahkan Indonesia. Tuhan lindungi kami semua supaya kami mengalami kesehatan, keberkatan yang dari Tuhan. Kami serahkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.